konsepnya hampir slow bar, tapi nggak kayak slow bar yang lainnya sih. Jadi yang lainnya kan bisa ngobrol tentang kopi-kopinya. Nah kalau sini aku universal sih, ngobrol ya, bisa ngobrol kopi, bisa ngobrol area kampung juga. Jadi aku mah lebih utama aja perkenalan di kampung ini sih mas. Nama saya Fahmi, saya owner dari Cofams Coffee Farms. Dulu saya pernah bekerja sebagai barista. Mulai barista itu dari sejak tahun 2014 sampai terakhir 2020. Saya mendirikan Cofam ini sebelumnya di tahun 2020, tanggal 14 Desember. Kalau ide itu aslinya itu pertama kali itu dari adik saya. Adik saya itu dikasih tempat di Sanmor UGM dulu pernah. Terus ini ada alapak di sana. Nah, terus nanti pakai apa alat-alatnya? Nanti pakai alat manual sama hand grinder. Di tahun 2015 gitu. Kita ngelapak pertama awal itu di Sanmor UGM dari jam 6 pagi sampai jam berapa? 11 kayaknya itu. Terus namanya apa ini? Nah, namanya kan aku sama adik kan sama Fahmi sama Fama. Teman-teman sering manggilnya Fam. Jadi biar enak ngopi manggilin. Akhirnya nah kalau namanya Coffee Farm juga ini. Diartikan juga ya Fam itu ya kayak family kan. Nanti family keluarga. Jadi bisa manggilan kita sama kita ini bisnis keluarga. Namanya dulu pertama awal itu namanya Coffee Farm. Kalau Coffee Farm itu pas kita mau buka di sini. Itu ide dari saya sendiri sih hitungannya. Cofam ini nah disingkat Cofam ini, yaitu disingkat Coffee Farm. Cofam ini biar enak penyebutannya loh. Apa ini? Mana Cofam, jadi enak penyebutan yang ini. Dia nggak kepanjangan ya, cuma itu siap Cofam gitu kan. Kalau sini itu konsepnya itu kayak pengen ngopi serasa di rumah sendiri sih hitungannya. Kita bikin tempat ya seperti kayak gini, jadi kita cuma ngecat aja, jadi nggak ngerubah dari awal ruangan ini kayak gini. Ngopi di kampung, di tengah kampung, di perkampungan padat, ya suasananya juga cari suasana tenang ya di sini. Pengennya kayak gitu, ngopi di perkampungan urban sih dengan yang di ngopi santai di sini. Jadi nggak orang yang pada bosan sama kopi shop yang di pinggir jalan atau yang gede itu bisa datang ke sini gitu. Jadi ngopi santai di sini sih hitungannya. Teman-teman bisa jalan-jalan juga gitu. Sebelum ngopi sini ngejalan-jalan dulu, terus capek ngopi di sini, nyantai di sini kayak gitu sih. Konsepnya kayak gitu dulu. Jadi kita juga hitungannya konsepnya hampir slow bar, tapi nggak kayak slow bar yang lainnya sih. Jadi yang lainnya kan bisa ngobrol tentang kopi-kopinya. Nah kalau sini aku universal sih, ngobrol ya, bisa ngobrol kopi, bisa ngobrol area kampung juga. Jadi aku mah lebih utama aja perkenalan di kampung ini sih mas. Makanya di kampung sini kan orang jarang kenal juga kan. Jadi aku pengen kenal juga di kampung sini Jogowedan tuh mana sih. Kok Jogowedan itu di tengah-tengah kampung, tengah-tengah kota maksudnya. Tengah-tengah kota pada orang tahu. Jadi kebulaannya kayak gitu sih. Biar orang kenal juga untuk ngobrol-ngobrol di area bar gitu kayak gitu sih mas. Awal-awal ini terutama sih dari teman sama teman-teman dari kopi juga, ajak temen lah kesini ke Cofam gitu. Terus ada yang ngajak ya dulu masih dari mulut ke mulut, terus sekarang udah media sosial udah baik kan, kayak Instagram bisa bersponsor kan, jadi kita tetap ada bersponsor juga sih untuk awal promosiin tempat sini sih mas. Pas di 2 tahun yang lalu itu ada yang pernah kesini, itu pertama kali itu kalau nggak salah itu terus dari Australia dan ngopi sini. Terus saya tanyain ini tahu sih tempat sini dari mana mas? Kita tahu dari Google Map mas. Dari Google Map dia lihat untuk foto-fotonya, foto-foto sama dia pas itu lihat di rating biasanya dan biasanya tetap di harga-harga yang worth it kan. Di video ternyata dia masukin di
TikTok ternyata. Aku nggak tahu nggak pernah, nggak punya TikTok tadi. Saya tahu dari temen ini ada yang masukin TikTok menurut. Oh iya, iya boleh yang kemarin. Ternyata FYP nanti. Habis itu dari situ ya alhamdulillah banyak ada yang turis yang sini. Tapi kebanyakan turis itu tahun-tahunnya dari Google Maps sih hitungan kebanyakan. Atau di sekitaran biasanya tahunnya itu dari sekitaran Malioboro biasanya. Malioboro sama Tugu. Awalnya dari kaset tuh aku terutama dulu ya penggemar musik juga tuh. Suka musik dari zaman sekolah, terutama di musik punk sih hitungannya duluan. Terus aku beli dulu udah ngumpulin dari awal, dari zaman sekolah itu, zaman SMP itu ngumpulin kaset Blink gitu dulu. Terus udah dari dulu aku ngumpulin kaset kita. Terus di tahun kemarin aku baru tahun 2 tahunan yang lalu itu aku ngumpulin sendiri, ngumpulin lagi kaset-kaset yang pengen tak koleksi lagi nih, dari ngelengkapi buat cuma untuk koleksi sini sih, untungannya itu koleksi sini. Terus aku coba iseng aja sih, aku cari-cari kaset untuk borongan, terus mau tak jual di sini, barangkali ada yang minat. Terus aku buat akun sendiri buat kaset, namanya Doa Ibu Kaset. Tak coba posting, ternyata ada juga yang masih ada penggemarnya. Terus aku coba cari kaset tas lagi, tak borong. Terus aku bikin ini, yang bikin bapak kan rak ini, tak koleksi lagi, tak kumpul lagi. Barangkali juga di sini juga ada customer yang pengen bernostalgia juga ya, ngumpulin kaset-kaset lagi, rilisan fisik ini. Ternyata banyak juga sih yang ternyata mau beli kaset ini, ternyata ada peminatnya juga ini kan. Aku akhirnya habis itu cari Walkman juga untuk tambahan untuk koleksi, untuk dengerin kaset kita kan. Ternyata ada juga yang beli. Akhirnya malah jadi konsep ngopi dan kaset. Jadi ngopi di sini sambil bernostalgia sih hitungannya. Nostalgia dengan tulisan fisik kaset sama CD. Nah kalau CD aku bisa pakai si Discman sih. Nah, di sini ada Discman juga di sini. Jadi dulu konsepnya pengen ngopi di tengah-tengah urban juga, tapi ada tambahan ini, Mas. Jadi di sini ya malah jadi daya tariknya tuh untuk di kaset. Nanti ngopi, ada daya tariknya, makanya banyak orang kesini masuk dia lihat dulu kaset ini. Nah, kalau duluan masuk cuma langsung lihat di menu nih. Nah, dengan dia ada kaset tuh ya, ada daya tariknya sendiri di sini lah. Aku buat di kopi ini pengen daya tarik esek ini loh maksudnya. Jadi aku nggak melulu itu aja nih di warungku ini loh mas. Ada tambahan kayak gitu sih. Sing main kesini pun dia suka penggemar musik juga sih, penggemar musik sama acara-acara, nonton acara-acara itu juga itu. Jadi di sini malah jadi kumpulan kayak skena dengan kok skena. Ini aku ada beberapa koleksi kaset dari aku zaman sekolah. Ini ada kaset kita dari ada kaset Blink, aku ngumpulin ini sampai proyek-proyeknya juga ini. Terus ini ada juga yang ini kita jual, yang ini tak jual semua ini. Nanti harganya nanti bisa dicek di Doa Ibu Kaset. Terus kalau ini juga koleksi Blink, ini juga koleksi. Ini nanti mangkes sama CD yang ini juga lumayan untuk koleksi sendiri ini. Ada kalau Indonesia juga ada ini Payung Teduh sama Efek Rumah Kaca. Terus nah kalau favorit itu terutama suka di kaset Blink. Kalau Blink tuh yang paling berkesan nih di album ini, Enema of the State, sama ini yang album Take Off Your Pants. Ini mengisi zaman-zamanku waktu SMA di tahun 2001, 2002. Ini terus kalau untuk paling hitungannya yang langka itu di album Radiohead yang Oke Komputer ini
udah agak susah dicari itu, dan harganya pun ya kurang masuk akal. Ini harga ini sama ini yang Sum 41 ini juga harganya ya udah nggak masuk akal. Sama yang ini kaset indie dulu per Saturday itu juga ya aku dapatnya yang rilisan kedua ya, rilisan CP. Jadi ini agak susah juga ini carinya yang ini. Terus saya ada beberapa Walkman untuk teman-teman yang pengen muter rilisan fisik yang di sini dengan harga nanti bisa ditanya-tanya dulu harganya di Doa Ibu Kaset. Nanti ada tanya dulu ada Walkman apa aja sih yang ready kayak gitu. Nanti bisa tak kasih tahu detailnya di DM nanti kayak gitu. Tempat yang di daerah kampung kan, jadi aku menyesuaikan juga itu untuk harganya itu lebih relatif murah sih Mas. Aku tengahnya malah terbilang sama customer, hargamu terlalu murah Mas. Nah, alhamdulillah banyak yang suka di sini loh. Terutama kalau di sini mesti pada yang pesan di Motel. Motel terutama dulu pernah di Tame Impala sih Mas. Tame Impala nama band juga sih itu namanya, nama mendingan Tame Impala itu di Cold Brew Coffee sama Tamarin. Jadi malah aku cuma bikin ya yang mocktail kayak itu kan, kayak Tame Impala pakai Tamarin. Coba ini ternyata banyak yang suka yang di Tame Impala itu. Sama yang menu baru itu di Paramore sama Sum 41. Nah, kalau Paramore itu cold brew coffee tetap basicnya pakai cold brew coffee sama grenadine itu sari buah delima. Jadi asam seger tapi nggak seasam Tame Impala. Yang suka asam banget ya di Tame Impala. Nah kalau asam seger ke buah-buahan ya di Paramore. Nah kalau di Sum 41 tuh kopi susu, biasanya kopi susu ya, tapi nanti lebih ke ada rasa-rasa ya, padanya rasanya apa Mas? Rasanya itu sari sendiri Mas. Loh kalau sari sendiri namanya Sum 41 tuh jadi singkatannya itu secret of menu. Ada 4 rasa jadi satu. Makanya namanya secret of menu, jadi cari sendiri sih rasa-rasanya. Jadi nggak ngasih tahu rasanya kayak gimana, tapi kopi susu dan lebih ke rasa-rasa. Tapi di shaker nanti, semua. Oke, ini lokasinya berada di Kampung Jogoyudan ya. Untuk lokasi ini ada pelangi sebelah di timur jalan. Kalau dari arah utara nanti lewat enaknya dari Gramedia ke barat, nanti habis jembatan itu belah kiri ada rumah makan Duta Minang. Itu masuk ke selatan, terus nanti kiri jalan nanti ada Plang Kofam ini. Terus kalau lewat dari sebelah selatan nanti lewatnya dari Mangkubumi lewat Stasiun Tugu, belah kiri ke timur, nanti sebelum ada jalan turun, pas jalan turun belah kiri ada Kampung Gapura, masuk ke selatan ke utara, terus nanti kanan jalan ada Plang sebelah ini. Terus parkirnya ada di sebelah sini, nanti ada parkir motor di sebelah sini, nanti ada mas parkirnya di sini juga ada, nanti nyanggain motor insya Allah aman. Terus nanti aksesnya lewat tangga. Itu tetap wajib datang karena suasananya beda sama yang kopi-kopi yang kedai coffee shop yang lain. Di sini kita menghadirkan suasana ke perkampungan padat. Sendiri pun enak, berdua apalagi sama teman-teman, dan dengan suasana yang nggak begitu bising dan tenang di sini. Dan terutama kalau pengen jalan-jalan bisa di sekitar kampung sini untuk bawa teman-teman rombongan. Biasanya kemarin ada komunitas jalan-jalan, biasanya sering ke sini juga titik kumpul di sini. Jadi tetap wajib ngopi di sini sih. Nah, jadi bisa ngopi sambil jalan-jalan juga di sini kayak gitu sih. Nah, lokasinya itu namanya tuh Kampung Jogoyudan. Jam operasionalnya itu kita buka dari jam 4 sore sampai jam 12 malam aja.